Selamat datang kembali di channel Perjalanan Horor. Channel yang membahas tentang kisah, cerita mistis. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah ojek online yang menerima orderan dari wanita misterius. Kita langsung ke ceritanya. Di tengah kegelapan malam, Budi merasakan dingin menusuk tulang. Ia adalah seorang driver ojek online yang sedang berada di kawasan Taman Suropati, Jakarta Pusat. Ia berharap ada orderan yang masuk agar ia bisa menghangatkan tubuhnya dengan berkendara. Namun layar ponselnya tetap sepi. Tak ada tanda-tanda ada yang membutuhkan jasanya. Budi mulai merasa gelisah dan resah. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari sosok manusia lain yang mungkin juga sedang menunggu. Namun yang ia lihat hanyalah bayangan-bayangan hitam yang bergerak-gerak di antara pepohonan. Budi merinding. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Ia ingin segera pergi, tapi ia tidak punya tujuan. Ia terjebak di tempat yang sepi dan menyeramkan. Tanpa diduga, suara ponselnya memecah kesunyian. Budi terkejut dan buru-buru melihat layarnya. Ada orderan baru dari seorang wanita yang meminta dijemput di Taman Suropati. Tujuannya adalah Taman Makam Pahlawan Kalibata. Budi merasa aneh. Siapa wanita itu? Mengapa ia ingin pergi ke tempat yang angker itu? Apakah ia tidak takut? Budi pun ragu-ragu. Ia ingin menolak orderan itu, tapi ia juga membutuhkan uang. Akhirnya ia memutuskan untuk menerima orderan itu. Ia berharap wanita itu bukan sosok yang menyeramkan. Ia berdoa agar perjalanan ini tidak menjadi malapetaka baginya. Dengan segera Budi mengendarai motornya menuju ke jalan Cikini Raya. Ia berharap wanita itu masih menunggunya di sana. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat sosok wanita muda yang sedang berdiri di pinggir jalan. Wanita itu tampak seperti hantu. Ia mengenakan pakaian serba putih yang kusut dan kotor. Rambutnya panjang dan hitam, menutupi wajahnya yang pucat. Wanita itu tidak bergerak sama sekali. Ia hanya menatap ke arah Budi dengan mata kosong. Budi merasa ngeri. Ia ingin kabur dari sana, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mengantar wanita itu ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ia berdoa agar wanita itu bukan arwah gentayangan yang ingin mencelakakannya. "Maaf, Pak." Suara wanita itu terdengar lemah. "Apakah Pak Budi driver ojek online yang saya pesan?" "Ya, Bu." Budi menjawab dengan suara gemetar. "Saya Budi." "Oh, baiklah, Pak." Wanita itu berkata, "Saya mau ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Saya sudah lama tidak mengunjungi makam suami saya." Budi pun mengantarkan wanita itu ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di sepanjang jalan, ia merasa ada yang aneh dengan wanita itu. Ia tidak pernah bicara lagi. Ia hanya diam dan sesekali mengeluarkan isak tangis. Budi merasa kasihan tapi juga takut. Apakah wanita itu benar-benar hidup? Atau ia hanyalah hantu yang menumpang di motornya? Sesampainya di sana, wanita itu memberikan uang ongkos ojek kepada Budi dan langsung turun dari motornya. Ia berjalan menuju pintu gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata. "Terima kasih, Pak Budi." Wanita itu berpaling dan tersenyum. "Anda sangat baik sekali. Semoga Allah memberkati Anda."
Wanita itu kemudian menghilang di balik pintu gerbang Taman Makam Pahlawan, tepatnya di makam pahlawan Kalibata. Budi pun menunggunya sampai ia tidak terlihat lagi. Ia berpikir bahwa wanita itu mungkin hanya sedang bersedih. Ia pun bersiap untuk kembali ke jalan raya. Budi merinding seketika ketika ia menyadari bahwa wanita yang baru saja ia temui telah lenyap begitu saja. Ia mencoba mengingat wajahnya, tapi ia tidak bisa. Hanya ada bayangan samar yang membuatnya bingung. Ada sesuatu yang ganjil dengan wanita itu. Sesuatu yang membuat Budi merasa takut dan gelisah. Namun ia tidak bisa menemukan jawabannya. Ia hanya merasakan ada kehadiran roh jahat yang mengintai di balik kegelapan. Budi tidak tahan lagi berada di tempat itu. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Ia bergegas menuju motornya yang terparkir di pinggir jalan. Ia menyalakan mesinnya dan segera meninggalkan tempat itu. Ia berharap bisa segera sampai di rumahnya di Tangerang, tempat yang aman dan nyaman. Namun ia tidak menyadari bahwa ada sepasang mata merah yang menyala di kejauhan, mengikuti jalannya dengan penuh nafsu. Tanpa diduga, Budi terkejut mendengar suara tawa yang menggema di belakangnya. Ia segera menengok ke belakang, namun tidak ada seorang pun di sana. Suara tawa itu terdengar semakin menggila. Budi merasa ada sesuatu yang menusuk-nusuk punggungnya. Ia memacu motornya secepat mungkin. Tiba-tiba, Budi terpaku melihat sosok wanita muda di tengah jalan. Sosok itu berpakaian putih dan berambut panjang. Budi panik dan menghindar. Motornya pun tergelincir dan Budi terlempar. Budi berusaha bangun, namun ia tidak kuat lagi. Ia merasa pingsan dan muntah. Ia seperti terkena racun yang mematikan. Ia tidak tahu apa yang terjadi kepadanya. Sosok wanita itu pun mendekat ke arah Budi. Sosok itu pun tersenyum. Namun senyumannya membuat Budi merasa ngeri. "Aku sudah menanti kamu," ujar sosok wanita itu. Budi pun menjerit dan menutup matanya. Ia tidak mau melihat sosok wanita itu lagi. Budi tersadar di sebuah tempat yang gelap. Ia tidak tahu di mana ia berada. Tiba-tiba Budi mendengar suara tawa lagi. Ia menoleh ke arah suara itu, dan ia melihat sosok wanita itu lagi. Sosok wanita itu pun mendekat ke arah Budi. Sosok itu meraih tangan Budi dan menyeretnya. Budi mencoba melawan, namun ia tidak berhasil. Dan Budi pun ikut sosok wanita itu ke dalam kegelapan. Budi tidak tahu berapa lama ia berada di dalam kegelapan. Namun akhirnya ia pun terbangun di rumahnya. Budi pun menceritakan pengalamannya kepada istrinya. Istrinya pun terkejut dan ketakutan. Dan cerita pun selesai. Semoga bermanfaat.